Seperti apa orang yang disebut ahlul Quran? Yang pertama adalah orang yang disebutkan selalu bersemangat dalam melakukan amal soleh. Nah, inilah yang disebut dengan sobbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan sebahagian dari kewajiban kita sebagai hamba Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita membicarakan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mari kita coba lihat di dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, hadis ini sangat-sangat penting untuk bisa kita jadikan sebagai landasan kuat bahwa sebaik-baik kamu itu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Artinya bahwa salah satu interaksi terbaik itu adalah ketika kita melakukan aplikasi, aktualisasi, belajar mengajar Al-Quran. Yang kedua adalah kita coba lihat dalam ayat Al-Quran disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitaba allazina istafaina min ibadina. Wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Ada 3 kategori yang disebutkan di ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok manusia, tentang seperti apa interaksinya dengan Al-Qur'an. Yang pertama adalah orang yang sama sekali tidak peduli, tidak hirau dengan Al-Qur'an. Acuh dengan Al-Qur'an. Apakah tiba waktu Ramadan seperti ini atau apalagi di luar bulan Ramadan. Yang kedua adalah kelompok pertengahan. Ya, ketika tiba bulan Ramadan dia memperlihatkan kesungguhannya, semangatnya. Tapi sayangnya setelah Ramadan dia kembali melakukan hal-hal yang maksiat. Artinya interaksinya dengan Al-Qur'an itu kembali kepada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang beriman. Harusnya setelah dia bulan Ramadan meninggalkan semuanya. Dan harusnya yang ketiga inilah yang harusnya kita berada di situ, yaitu sabiqum bil khairat biiznillah. Orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan lebih dahulu, tidak terlambat. Melakukan fastabiqul khairat. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang terbaik. Kalau kita bertanya apakah kemudian kita berada di mana? Tentu kita lah masing-masing yang bisa menjawab. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang memanfaatkan kesempatan Ramadan untuk sebaik-baiknya, mendapatkan keuntungan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengambil peran yang ketiga, sabiqum bil khairat biiznillah. Dan juga dia tunjukkan sikap taubatnya kepada Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang maksiat yang mungkin biasa dan sering dilakukan sebelum Ramadan. Jamaah sekalian yang berbahagia,
yang sangat penting bagaimana kita melihat dari tiga hal ini adalah seperti apa orang yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Ya. Kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Ya. Qila ya Rasulullah. Ya, man huwa? Ya. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Disebutkan dalam hadis ini adalah sesungguhnya ada keluarga Allah dari kalangan manusia. Ya, Rasulullah ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab kepada para sahabat, yaitu ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah, dan itu adalah orang khusus dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, betapa pentingnya ahlul Quran itu kemudian dijabarkan oleh beberapa ahli atau ulama. Seperti apa orang yang disebut ahlul Quran? Yang pertama adalah orang yang disebutkan selalu bersemangat dalam melakukan amal soleh. Nah, inilah yang disebut dengan ya sobbak, ya, bagi sahabat utama Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan bahwa sobbak itu adalah tidaklah Rasulullah melakukan kebaikan kemudian diikuti oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk segera melakukannya. Yang kedua adalah tidak menyanyiakan kesempatan untuk beramal soleh. Ya, artinya tidak menunda-nunda. Kalau ada kesempatan itu tidak ditunda sebentar, besok, lusa dan seterusnya. Maka dia segera melakukannya. Nah, ini ditunjukkan oleh sahabat ya Rasulullah Muhammad SAW, ya, atau ya khalifah yang kelima, ya kalau mau disebut khalifah yang kelima, khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ketika diangkat menjadi seorang khalifah, ya, dia meminta kesempatan untuk beristirahat kepada anaknya. Hai anakku, berikan kesempatan saya beristirahat sejenak, ya, setelah dilantik menjadi seorang ya khalifah. Apa kata anaknya? Hai khalifah, apakah engkau menjamin bahwa engkau masih hidup nanti? Ya, sehingga engkau meminta beristirahat untuk tidak melakukan kebaikan. Ya, ini menunjukkan bahwa ketika ada kesempatan jangan ditunda untuk berbuat baik. Nah, itulah ciri ahlul Quran yang kedua. Kemudian ciri ahlul Quran yang ketiga adalah dia mudah sekali tergugah untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Misalnya ketika melihat orang yang butuh bantuan, dia tidak butuh waktu. Dia tidak berpikir panjang. Ya, mungkin hari ini banyak kita lihat di pinggir-pinggir jalan. Bagi orang-orang tertentu ada yang mengatakan jangan kasih. Tapi bagi orang yang ingin berbuat baik, dia akan segera memberikannya, meskipun sedikit atau seberapa. Artinya bahwa dia ketika melihat kesempatan berbuat baik, itu tidak ketinggalan melakukan kebaikan itu. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang berbahagia, maka tentu kita perlu ya mentadabburi Al-Quran lebih dalam. Ya, salah satu hal yang penting dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah mentadabburi Al-Quran. Dalam ayat disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kami turunkan Al-Quran penuh dengan berkah. Luar biasa Al-Quran ini. Keberkahan Al-Quran luar biasa. Ya. Tetapi tidak bisa memberikan keberkahan yang banyak ketika kita tidak paham, ketika kita tidak mengerti dan kita tidak laksanakan. Maka ya kata ayat tadi, kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, ya, untuk ditadabburi ayat-ayat, maka kita harus mentadabburi Al-Quran ini. Agar apa? Waliyatadzakkara ulul albab. Agar dia menjadi nasihat bagi orang-orang yang berakal. Nah, alhamdulillah, tentu saja ketika Al-Quran ditadabburi, maka dia akan memberikan nasihat yang baik kepada kita. Nah, seperti apa kebaikan Al-Quran itu? Maka akan terlihat pada perilaku keseharian kita. Ya, apakah kita termasuk ahlul Quran atau tidak? Akan terlihat pada sikap keseharian kita. Ini dikuatkan dalam ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'illaha wa rasulah, ya, wa yakhshallaha, ya. Kemudian disebutkan lagi
wa yattaqhi, ya, wa yattaqhi. Maka tiga hal ini tidak boleh tidak. Ya, kalau kita ini adalah orang yang berquran, maka ketiganya ini harus ada dalam diri kita, yang pada akhirnya kita termasuk orang yang beruntung. Yang pertama adalah kita ini menjadi orang yang menunjukkan sikap taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah sikap takut kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sikap takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah target tertinggi ketika kita menjadi orang bertakwa, maka kita akan mendapatkan jaminan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mudah-mudahan saja Ramadan ini akan membawa dan mengantar kita kepada satu titik maksimal, yaitu derajat takwa insyaallah. Kalaupun kita tidak sampai mencapai derajat takwa, setidaknya kita mendekatinya, ya, agar kita ini mendapatkan keberuntungan yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.